Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Tujuan pembelajaran: setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran, maka peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar, khususnya pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan generatif tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan secara generatif disebut juga perkembangbiakan seksual, karena dapat menghasilkan individu baru dengan melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Selanjutnya, kita akan membahas dulu tentang struktur bunga. Ini ada gambar struktur bunga. Kita lihat dulu. Yang pertama itu adalah benang sari. Dan nomor 2 itu adalah kepala putik. Yang ketiga adalah tangkai sari. Yang keempat adalah putik. Yang kelima adalah kepala putik. Yang keenam tangkai putik. 7 bakal biji. 8 adalah mahkota bunga. 9 kelopak bunga. Dan yang terakhir nomor 10 adalah tangkai bunga. Kita lihat fungsinya. Benang sari. Benang sari ini berfungsi menghasilkan serbuk sari untuk perkembangbiakan. Ini akan menjadi alat perkembangbiakan sel kelamin jantan. Putik, terdapat ovum dan bakal biji untuk perkembangbiakan. Jadi ini menjadi alat perkembangbiakan sel kelamin betina. Nah, kemudian mahkota bunga nomor 8 ini berfungsi sebagai perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain yang nantinya akan membantu dalam proses penyerbukan. Kemudian kelopak bunga itu berfungsi sebagai pelindung mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae itu dimulai dari proses penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan atau polinasi adalah proses menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari di atas kepala putik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang nanti akan kita jelaskan ke depan. Nah, jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ya. Ada penyerbukan yang disebabkan atau perantaranya adalah angin. Ya, ini dibantu oleh angin, dikenal dengan nama anemocori. Contoh pada tanaman jagung. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin biasanya memiliki bunga yang kecil dan tangkai bunga yang mudah bergoyang bila ditiup angin. Jadi yang pertama namanya anemogami. Selanjutnya entogami atau entomogami.
Ini penyerbukannya dibantu oleh lebah. Selanjutnya ada ornitogami. Itu penyerbukan dengan bantuan burung. Nah, biasanya untuk ornitogami ini itu memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah yang banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Ini yang biasa dibantu oleh burung. Selanjutnya ada namanya chiropterogami. Itu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan biasanya mekar pada malam hari. Contohnya tanaman kaktus. Selanjutnya antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ya. Ini biasanya tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Contohnya misalnya pada tanaman salak. Ya. Selanjutnya, jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putih berasal dari bunga itu sendiri. Contoh seperti pada gambar, ini dari satu bunga. Jadi serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Itu namanya penyerbukan sendiri atau biasa dikenal dengan nama autogami. Selanjutnya yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Ya. Yang ketiga, penyerbukan silang atau allogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Jadi dia berasal dari tumbuhan yang lain yang berbeda tetapi masih sama. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Selanjutnya, setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Ya. Nah, tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah proses penyerbukan? Serbuk sari memiliki inti vegetatif dan inti generatif. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik yang sesuai atau berasal dari tumbuhan yang sejenis, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif tersebut akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti vegetatif di dalam serbuk sari berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari ke bakal biji. Satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum, membentuk
zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Pada proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Penyebaran biji. Biji ini akan menyebar itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Yang pertama yaitu anemokori. Ya. Anemokori yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara anemokori adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Selanjutnya, hidrokori. Nah, hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan hidrokori adalah hidupnya di dekat daerah perairan, misalnya di pantai, ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Selanjutnya adalah sokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran ini dibagi 4, yaitu entomokori, yaitu penyebaran biji dengan perantaraan serangga. Contohnya adalah wijen dan tembakau. Yang kedua adalah kirepterokori, yaitu penyebaran biji dengan perantaraan kelelawar. Contohnya adalah jambu biji dan pepaya. Yang ketiga adalah ornitokori, yaitu penyebaran biji dengan perantara burung. Tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat dicerna. Biji tersebut akan keluar dari tubuh burung bersama dengan kotoran burung. Contohnya pada tumbuhan beringin dan benalu. Yang keempat adalah mamakori, yaitu penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Selanjutnya adalah antropokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Contoh yang tidak sengaja misalnya ada biji yang menempel pada pakaian. Kesimpulan, perkembangbiakan secara generatif disebut juga perkembangbiakan seksual. Proses perkembangbiakan secara generatif dimulai dengan proses penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan terdiri atas penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Cara penyebaran biji yakni anemokori, hidrokori, sokori, dan antropokori. Demikian pembahasan kita kali ini tentang perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan Angiospermae. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.